untuk memperbaiki kesalahan. Bapak yakin kalian berdua punya alasan kenapa melakukan perbuatan itu. Misalkan kalian berdua menceritakan alasannya. Kesal Pak sama guru karena tadi pagi guru tidak mau memberi PR materi karena kami belum mengerjakannya. Oh, jadi Bunga dan Daniel kesal kepada guru yang tidak mau memperlihatkan tugas PR-nya. Sekarang Bapak tanya, kenapa kalian tidak mengerjakan PR? Kami lupa Pak tidak mengerjakan PR. Kalian berdua tahu bahwa kita mempunyai keyakinan keras yang sudah disepakati. Iya tahu. Nah, kalau PR itu harusnya dikerjakan di mana? Di rumah ya. Jadi keyakinan keras apa yang sudah kalian lakukan? Tidak mengerjakan PR dan mengganggu teman. Yang baik. Sekarang menurut kalian, keyakinan untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan menghargai teman penting atau tidak? Penting Pak. Ya, penting ya. Jadi menurut kalian itu kira-kira apa yang dirasakan Nurul saat kalian melakukan hal seperti itu? Sedih dan kesal Pak karena makanannya jatuh. Yaitu apa yang kalian lakukan itu bisa membuat Nurul menjadi sedih karena makanan yang dia beli dengan uang jajannya tidak bisa dimakan lagi padahal dia sudah hafal. Sekarang Bapak tanya, apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan kalian? Kami akan meminta maaf kepada guru Pak dan mengganti makanan yang sudah kami jadikan. Nah, sekarang boleh kalian meminta maaf kepada Nurul. Terus ya, jadi kalian sudah bisa saling menyadari kesalahan dan saling memaafkan. Sekarang Nurul, Bunga dan Daniela boleh kembali ke kelas ya. Baik Pak. Boleh kembali ke kelas. Terima kasih Pak Adi karena sudah menyadarkan kami dan membimbing kami untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kami lakukan. Sekarang saya dan Dania paham kalau mengganggu orang lain itu perbuatan tidak baik. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Salam. Duduk deh. Anda tahu tidak kenapa Bapak panggil? Tidak tahu Pak. Kemarin ada laporan ke Bapak yang bahwa Anda saat pelajaran online itu izin ke Bapak untuk pergi ke WC. Tapi Anda malah pergi ke kantin untuk belajar. Apakah itu betul? Menurut Anda, ke kantin saat jam pelajaran itu tindakan baik atau tidak? Tidak Pak. Tidak ya. Nah, Anda kan sudah tahu kalau itu tidak baik. Tapi di sini Bapak tidak ingin menjadi siapa yang salah. Ya, Bapak ingin Anda belajar memperbaiki kesalahan dan mencari solusi dari tindakan Anda tadi. Ya. Bapak tahu Anda pasti punya alasan kenapa Anda malah pergi ke kantin. Padahal itu kan masih jam pelajaran. Boleh ceritakan ke Bapak kenapa Anda malah pergi ke kantin? Kemarin pagi Anda kesiangan Pak, jadi tidak sempat sarapan di rumah. Terus lapar sekali, jadi Anda pergi ke kantin untuk jajan. Bapak mengerti kalau Anda itu merasa lapar. Tapi apakah harus saat kegiatan belajar Anda tiba-tiba ke kantin tanpa izin? Tidak Pak. Nah, sekarang Bapak mau tanya, bukankah kita memiliki keyakinan keras yang sudah disepakati? Tidak Pak, ketika kejadian harus disiplin dan Sekarang apakah tindakan yang Anda lakukan tadi itu sesuai dengan keyakinan keras kita apa enggak? tidak Pak. Ya, jadi menurut Anda keyakinan keras itu penting atau tidak? Penting Pak. Nah, itu tahu. Jadi kalau belajar tidak disiplin, apalagi Anda yang tadi malah jajan, akibatnya apa kira-kira? Anda bisa mengulangi ketertiban saat belajar Pak. Nah, sekarang kira-kira apa yang bisa Anda lakukan untuk memperbaiki kesalahan Anda agar itu tidak terulang lagi? Tidak tidur larut malam agar bisa bangun lebih pagi dan menyempatkan sarapan dulu di rumah. Nah, baik. Itu ya, jadi bisa ada solusinya. Baik, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran untuk Andre dan Andre bisa menjadi anak yang lebih disiplin lagi ya. Baik Pak, terima kasih. Ya sudah, Andre boleh kembali ke sana. Nanti ya. Aku senang bisa berbicara dengan Pak Adi walaupun aku berbuat salah.
Tapi Pak Adi tidak marah-marah dan menyadarkan aku kalau pergi ke kantin di jam pelajaran itu merupakan kesalahan dan bentuk tidak disiplin dan dapat mengganggu orang lain. Terima kasih Pak Adi.